Halo semua, perkenalkan, nama saya Livia Avril dengan NIM 5777. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah lingkungan bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Materi pertama yang saya ambil adalah lingkungan bisnis di bidang pendidikan. Berikut adalah topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Ketiga, model bisnis. Keempat, studi kasus. Dan kelima, tantangan dan solusi. Topik pertama pada materi ini adalah pendahuluan. Lingkungan bisnis dalam pendidikan mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana institusi pendidikan beroperasi dan berinteraksi dengan siswa, staf, dan masyarakat luas. Memahami dan mengelola lingkungan ini dengan baik adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan institusi pendidikan. Lanjut, hubungan antara bisnis dan pendidikan adalah simbiosis yang kuat, di mana bisnis memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan inovasi dari institusi pendidikan, sementara pendidikan mendapat dukungan dan umpan balik dari dunia bisnis untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Lanjut ke topik kedua, pengaruh globalisasi. Globalisasi memiliki dampak yang mendalam dan beragam terhadap pendidikan, menciptakan peluang baru, serta tantangan yang harus diatasi oleh sistem pendidikan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa dampak dari globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, akses terhadap pendidikan yang lebih luas. Kedua, standar pendidikan yang seragam. Ketiga, mobilitas pelajar dan tenaga pendidik. Yang keempat, kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan. Yang kelima, pengaruh budaya dan bahasa. Yang keenam, teknologi dalam pendidikan. Yang ketujuh, tantangan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, persaingan dan kualitas pendidik. Lanjut ke topik ketiga, yaitu model bisnis. Berikut adalah beberapa model bisnis dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sekolah swasta dan internasional. Yang kedua, pendidikan online. Yang ketiga, lembaga pelatihan dan kursus. Yang keempat, corporate training, dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk topik keempat, yaitu studi kasus. Program magang atau internship yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan perguruan tinggi. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung di dalam perusahaan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari di kelas. Lanjut, berikut adalah beberapa manfaat kolaborasi antara industri dengan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mempercepat peningkatan SDM. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Oke, kita lanjut pada topik kelima, yaitu tantangan dan solusi. Berikut adalah beberapa tantangan terhadap pendidikan dan solusinya. Yang pertama, perbedaan tujuan. Bisnis berfokus pada profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Sedangkan pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kritis siswa. Solusinya yaitu mencari titik temu di mana kedua tujuan dapat selaras, misalnya dengan menciptakan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja sambil memberikan nilai nyata bagi perusahaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman bersama. Pendidik mungkin tidak memahami kebutuhan bisnis, sementara pelaku bisnis mungkin tidak memahami metodologi pendidikan. Solusinya yaitu membangun komunikasi yang efektif antara kedua pihak melalui pertemuan rutin, workshop, dan kolaborasi dalam merancang kurikulum. Dan yang ketiga adalah adaptasi kurikulum. Kurikulum pendidikan seringkali lambat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam industri bisnis dan teknologi. Solusinya yaitu mengadopsi pendekatan fleksibel dalam pengembangan kurikulum yang memungkinkan pembaruan yang lebih cepat dan inklusi keterampilan terbaru yang dibutuhkan oleh industri. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah sinergi antara bisnis dan pendidikan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena kolaborasi ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kedua sektor dan masyarakat secara keseluruhan.
Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas masing-masing sektor, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah materi lingkungan bisnis di bidang pendidikan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.